Musimis, Bazim, menyiapkan. Dan 4, duduk siap, gerak. Lapor, kelas 22, jumlah 29, hadir 24, keterangan 5 gembung. Siap mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Lanjutkan. Belum mengawali pelajaran pada siang hari ini, hendaknya kita buka. Kita mulai. Sudah selesai. Siap, tepat, gerak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Sudah lemas? Harus tetap semangat ya, meskipun ini jam terakhir, tapi kalian harus tetap menyelesaikan hari ini dengan sempurna, dengan bahagia ya. Oke, jadi ini kan jam terakhir, setelah ini kalian bisa kembali ke asrama, jadi bisa istirahat, tapi selesaikan pelajaran saya hari ini dengan baik ya. Jadi jangan sampai nanti tugas atau pekerjaan kegiatan kita hari ini menjadi tugas di asrama. Saya tidak pernah memberikan tugas di asrama ya, tapi harus diselesaikan di kelas juga. Oke, nah di pertemuan sebelumnya kalian sudah praktek bagaimana proses terjadinya hujan, siklus air. Nah, salah satu siklus air itu merupakan salah satu komponen dari terjadinya iklim yang ada di bumi. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana sih iklim yang ada di bumi. Sebelum membahas jenis tropis, masih ingat nggak apa sih yang diartikan dengan iklim atau dalam bahasa Indonesia dalam iklim? Cuaca. Nah, Cuaca. ayo kemarin masih ingat nggak? Cuaca sama iklim itu beda. Apa bedanya? Kalau cuaca lebih sempit dan waktunya lebih singkat. Kalau cuaca Lebih sempit, waktunya lebih singkat. Contohnya apa cuaca? Panas, Hujan, angin, badai. Jadi waktu terjadinya itu tidak lama dan wilayah yang dilaluinya itu sempit. Kalau iklim Luas. lebih luas dan membutuhkan waktu yang Lebih lama daripada yaitu cuaca. lebih lama dari cuaca dan daerahnya lebih Luas. Contohnya iklim apa? Tropis. Ada iklim salju, Tropis. tropis, Gugur. subtropis, tropis. Gugur. Kalau gugur itu apa? Musim apa ini? Musim. Tahu bedanya musim dengan iklim? Tahu? Apa? kalau iklim itu kumpulan dari beberapa musim. Oke, iklim itu kumpulan dari beberapa musim. Nah, jadi di bumi kita itu ternyata iklimnya berbeda-beda. Ada yang seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia termasuk iklim apa? Tropis. Tropis itu yang bagaimana sih? Hanya dua musim. Hanya dua musim. Musimnya apa? Hujan dan Hujan, panas atau kemarau. Tapi juga ada negara yang punya empat musim. Kalau empat musim itu berarti daerah tropis dan segar. Ada 4 musim. Musimnya apa saja itu? Lalu panas. Ayo turunkan panas. Mulai dari mana? Panas. Oke, dari musim panas. Setelah musim panas ada musim gugur. Setelah gugur salju atau dingin. Kemudian semi balik lagi
bulan Juni matahari berada di Wajib utara. utara. Sehingga di utara musim Panas. panas, di selatan musim dingin. Nah, jadi jangan samakan. Oh, ternyata di Amerika dengan di Australia musimnya itu sama, tapi ternyata berbeda. Nah, menurut kalian di bumi ini kira-kira ada berapa jenis iklim sih? Empat. Ada apa saja? Tropis, Ada tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Mungkin ada pembagian lainnya. Apa? Kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi kenapa sih kalau di bumi kita itu berbeda-beda iklimnya? Kira-kira faktor apa yang mengakibatkan iklim di bumi itu berbeda? Letak geografis, topografinya, terus apa tadi yang di sini? Letak lintangnya, antara lintang khatulistiwa dengan kutub. Nah, beda ya. Kemudian apalagi? Faktor apa lagi yang menyebabkan iklim di bumi itu berbeda-beda? Ada revolusi dan rotasi bumi, termasuk lamanya penyinaran matahari. Matahari bersinar paling banyak di daerah mana? Khatulistiwa atau daerah tropis. Sedangkan di kutub sedikit, sehingga di kutub cenderung dingin. Nah, berarti sudah tahu ya. Oke, nah, tapi kita akan mempelajari lebih lanjut lagi tentang 4 klasifikasi iklim yang ada menurut para ahli. Nah, para ahli itu membagi, ada pembagian iklim matahari, iklim Köppen, kemudian ada iklim Smith-Ferguson dan juga iklim Jungbun. Nah, ini adalah beberapa ahli yang meneliti jenis-jenis iklim yang ada di bumi. Nah, bagaimana sih penjelasan dari setiap iklim ini? Nanti kalian akan menganalisis data dan juga mengklasifikasikan data tersebut. Kira-kira data suatu daerah ini dia termasuk iklimnya, jenisnya termasuk mana. Nah, sehingga nanti kalian bisa, oh ternyata daerah ini iklimnya kalau menurut matahari dia iklimnya tropis, menurut Köppen iklimnya apa, menurut Smith-Ferguson iklimnya apa, dan menurut Jungbun dia iklimnya apa. Jadi setiap daerah itu bisa kita tentukan jenis atau klasifikasi iklim yang ada di daerah tersebut. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, jadi kegiatan kita hari ini selama kurang lebih sampai jam selesai nanti ya. Jadi setelah ini akan saya bagikan setiap siswa di kelas akan mempelajari satu jenis klasifikasi iklim. Tadi kan ada 4. Nah, nanti akan saya bagikan lembar yang mana nanti setiap siswa hanya mendapatkan satu jenis klasifikasi iklim. Nanti silakan kalian tuliskan di sini deskripsi apa yang sudah kalian pelajari tentang klasifikasi tersebut. Nah, kemudian setelah kalian mendeskripsikan, bisa kalian cari informasi melalui internet, video, dan lain sebagainya karena sumbernya banyak. Nah, terutama kalian sudah bawa laptop semua ini, jadi manfaatkan sumber yang kalian punya. Nah, termasuk internet juga lancar kan? Lancar. Nah, jadi informasi dari manapun silahkan bisa kalian tulis di sini. Nah, nanti setelah setiap orang menuliskan satu klasifikasi, kemudian silahkan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 jenis klasifikasi. Berarti ada siswa yang membahas iklim matahari, iklim Jungbun, iklim Köppen, dan iklim Smith-Ferguson. Jadi nanti menjadi satu kelompok. Ini tadi jumlahnya 24, berarti pas ya nanti. Jadi kurang lebih ada 6 kelompok, 6 ya. 6 kelompok nanti akan terbentuk
data dari Kota Malang dan juga Kota New York. Nah, New York di mana? Di Amerika. Satu orang satu lembar kertas ya. Yang sudah mendapatkan kertas silakan bisa mencari informasi tentang klasifikasi yang sesuai dengan judul kertas yang kalian dapatkan. Ada yang belum mendapatkan? Ada yang sama. Matahari belum dapat. Informasi pentingnya saja. Nah, mungkin faktor yang membagi klasifikasi itu. Jadi misalnya menurut matahari, kalau iklim matahari terbagi menjadi karena apa? Dibagi berdasarkan apa? Kemudian pembagiannya apa saja. Nah, yang lainnya juga begitu. Faktor pembaginya apa dan juga klasifikasinya apa. Oke, waktu kalian berapa menit ini? 5 menit cukup. Setelah itu langsung membentuk kelompok. Miss, Nanti kelompoknya nanti nyari temennya yang berbeda. Sekarang mengerjakan secara individu. Di sini pembagian itu sama. Itu nama Pengertiannya jelas. dari Korea. Yang orang Korea. Pengertiannya sama pembagiannya. Apa, Miss? Ya, Jerman itu Korea. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu. Segalanya seperti mimpi, ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap takkan berubah. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu membentuk kelompok dengan 4 iklim yang berbeda. Jadi misalnya kalau kalian memegang iklim matahari, cari teman yang memegang Koppen, Jungbun, dan Smith-Ferguson menjadi satu kelompok. Nah, oke, ayo. Jadi satu kelompok ada 4 iklim yang berbeda. Yang sudah menemukan kelompok silakan
Ada 6 kelompok ya. Langsung tuliskan. Kemudian bisa langsung mengambil lembar tugasnya. Saat manis itu segalanya seperti mimpi. Ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap takkan berubah. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Yang terdiri dari saya Puja Satyaranjana, saya Dinalia Kismukti, saya Kaila Hasna, saya Kadisa Bella. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yuk, bisa dipakai yang di LCD. Jadi
tropis. Oke. Terus garis kalian yang panjang gimana sih? Itu nih. Kalian jalan-jalan kan? Asrama toh. Oke, kalau New York gimana? Jadi klik yang New York di sini. Dia masuknya di mana? Masuknya ke subtropis. Iklim subtropis. Dengan bintang berapa kalau subtropis? Subtropis. 23,5 SU atau 23,5 LS? Kalau Amerika gimana? LU atau LS? Oh iya, kalau di situ LU. Jadi lokasinya New York di daerah sini ya, Amerika. Kemudian kalau Kota Malang ada di Indonesia, di sini di tropis. Nah itu sudah. Oke, lanjut nomor 2. Berdasarkan data curah hujan dan suhu tersebut, tentukan tipe iklim kota New York dan kota Malang menurut Kompen. Dari kota New York sendiri, iklim Kompen ada 7, yaitu Kompen. Kompen ada 7, yaitu karakteristiknya iklim sedang. Kalau Malang sendiri tidak ada iklim Kompen. Karakteristiknya iklim hujan tropis. Selanjutnya untuk referensi sendiri, dapatkah kalian mengidentifikasi klasifikasi iklim menurut beberapa ahli? Bisa, karena kami sudah mencari referensi dari masing-masing pembagian iklim. Kemudian, dapatkah kalian menganalisis jenis iklim suatu wilayah? Jawabannya bisa. Bisa banget. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Belajar kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil. Jadi karena waktu saya terbatas mungkin nanti ya. Oke, nah. Jadi menurut Koppen, menurut iklim matahari dibagi menjadi 4. Ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin atau kutub. Kalau Kota Malang maksudnya iklim tropis. Kalau New York subtropis New York. Kalau Amerika yang bagian utara dia maksudnya sedang. Nah, terus bagaimana kalau pembagian menurut Koppen? Kalau Kota Malang, dia masuknya Tropis. iklim tropis, yaitu iklim A, tropis. Kalau New York, masuk ke iklim C, subtropis atau sedang. Nah, kriterianya, itu bisa sesuai dengan yang kalian temukan. Kemudian, berdasarkan Smith-Ferguson, kalian harus menghitung berapa jumlah bulan kering, bulan lebat, dan bulan basahnya. Di situ sudah diketahui dari data yang ada di atas, diketahui ada New York bulan keringnya 2, bulan lembabnya 7, bulan basahnya 3. Sedangkan Kota Malang bulan keringnya 2, bulan lembabnya 1, dan bulan basahnya 9. Sehingga kalau kita menggunakan Smith-Ferguson, bisa kita bandingkan jumlah bulan kering dengan bulan basah. Setelah ini silakan lembar kelompok dan lembar individu ditutup di grafik ya. Nah, oke, nanti setelah itu dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sambil kalian mengumpulkan hasil tugasnya, kita simpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari untuk hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Langsung saya duduk. Ayo, Daim. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini, Daim? Saya pelajarannya adalah tentang matahari. Teman-teman bersiap mengakhiri materi pada siang hari ini.
selesai. Dan cepat gerak.